Hai millennials, buat kamu yang lagi cari rumah, udah tahu belum kalau sekarang ada yang namanya KPR Milenial? Seperti apa programnya? Yuk sama-sama belajar. Hai guys, welcome to Tanya Tasya. Kenalin, aku Natasha Hes dan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang KPR Milenial. Buat teman-teman, tahu nggak sih kalau ternyata hanya sekitar 35% saja dari milenial yang memiliki properti loh. Untuk link dari surveinya aku taruh di description box, jadi kalian bisa baca lebih lanjut ya. Nah, itu sedih banget nggak sih? Padahal Indonesia telah memasuki bonus demografi, di mana salah satu penduduk terbesarnya adalah generasi milenial. Hal ini membuat beberapa bank mulai melirik nih generasi ini. Kira-kira apa ya yang bisa membuat mereka mampu membeli rumah atau mau beli rumah? Akhirnya salah satu inovasi yang mereka keluarkan adalah KPR milenial. Saat ini ada sekitar 6 bank di Indonesia yang memiliki program KPR milenial. Setiap bank memiliki nama masing-masing, jadi nama KPR milenialnya itu ada beda-beda nih, setiap bank nggak sama. Aku nggak akan bahas satu-satu, tapi aku akan kasih informasi bahwa setahu aku, 6 bank yang memiliki program ini adalah Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, Bank BTN, BSI, OCBC, dan juga Bank Permata. Kalau teman-teman ada yang tahu nih kira-kira bank apa aja yang mempunyai KPR milenial selain 6 bank tersebut, wajib komen di kolom komentar ya, supaya kita saling tahu nih opsi apa lagi kalau misalnya kita mau mengambil KPR milenial. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih, sebenarnya apa perbedaan KPR milenial dengan KPR yang biasanya? Sebenarnya ada beberapa hal yang menurut aku sangat menguntungkan kita para milenial kalau misalnya milih program KPR ini. Oke, buat kamu yang belum tahu KPR itu adalah kredit kepemilikan rumah. Jadi simpelnya kalau misalnya nih kamu pengen beli rumah tapi kamu nggak punya uang cash, kamu bisa pinjam ke bank dan kamu akan mencicil uang pembayaran rumah tersebut. Apa keuntungan mengambil KPR milenial? Yang pertama adalah jumlah DP yang diberikan. Kalau menggunakan KPR milenial, uang DP yang kita bayarkan hanya dari 0% sampai dengan 1% harga rumah yang kita beli. Mungkin kamu bertanya nih, tapi teman aku ada tuh yang beli rumah tahun lalu atau tahun ini dengan DP 0 rupiah. Iya dong, tahu nggak sih kalau tahun ini dan tahun lalu karena adanya COVID, pemerintah melakukan suatu program di mana ada nih kita bisa ambil rumah tanpa DP 1% pun. Jadi kita benar-benar cicil rumah, kita ke bank ambil KPR dan kita tinggal cicil aja. Tapi kalau misalnya nanti program ini udah berakhir di tahun 2022, kalau misalnya kamu ambil rumah, pasti DP-nya itu lumayan tinggi. Biasanya sih per developer dan per bank itu beda-beda. Tapi yang umum itu sekitar 10%. Kalau misalnya kamu tahu dan merasa kayaknya bukan 10% deh kak, kamu juga bisa tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Yang kedua adalah biaya provisi atau admin fee dari program KPR itu sendiri. Kalau misalnya kita ambil KPR normal, biasanya biaya provisi atau administration fee ini lebih besar daripada kamu mengambil KPR milenial. Ada beberapa bank yang memberikan free untuk provisi fee ini atau diskon 50% karena memang ingin mendorong para milenial supaya kita bisa membeli rumah. Yang ketiga, menurut aku syaratnya lumayan gampang kali ya. Jadi sebenarnya syarat KPR biasa dan KPR milenial itu sama aja. Tapi kalau misalnya kamu pakai KPR milenial, ketika kamu mengajukan KPR, kamu menunjukkan slip gaji kamu, ini untuk para karyawan ya, bukan para pebisnis atau freelancer. Nah, kalian itu bisa aja loh ambil KPR meskipun gaji kalian itu masih gaji UMR. Jadi prosesnya akan lebih cepat karena memang program ini dikhususkan buat kita yang masih baru bekerja. Dan mungkin kamu tanya sebenarnya selama berapa tahun sih kita bekerja sehingga bisa mengajukan KPR? Jawabannya minimal 1 tahun. Sebenarnya ada sih bank yang mengharuskan kita kayak minimal 2 tahun bekerja di institusi yang sama.
Tapi mostly ketika kamu sudah berada di institusi yang sama selama 1 tahun, kamu udah bisa mengajukan KPR. Meskipun sekali lagi gaji kamu mungkin belum terlalu besar ya, masih di sekitaran angka UMR. Tapi lagi-lagi ini tergantung dari rumah yang kamu beli. Jadi nggak mungkin kalau misalnya gaji kamu sekitar UMR, tapi kamu ambil rumah yang seharga misalnya 10M. Karena itu kan sedikit nggak make sense ya. Oke, yang selanjutnya adalah jangka waktu yang diberikan. Sebenarnya jangka waktunya sama sih dengan KPR normal, bisa sampai 30 tahun. Tapi bedanya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya nih kita KPR milenial itu kayak lebih gampang aja di-approve meskipun kita mengambilnya kayak oke, langsung jangka panjang 30 tahun, 25 tahun. Tanpa kamu harus tanya yang terlalu detail yang kayak mempersulit kamu, karena memang program ini dikhususkan buat anak muda yang income-nya mungkin belum terlalu besar, yang kita baru mulai starting karir kita. Nah, yang terakhir adalah bunga yang diberikan. Kalau bicara tentang bunga di KPR itu ada 2 macam, yaitu yang pertama fixed rate dan yang kedua adalah bunga floating. Tapi setiap KPR milenial itu memiliki programnya masing-masing, bunganya masing-masing. Tapi yang aku bisa kasih tahu ke teman-teman, kalau misalnya kamu pilih KPR milenial, kamu bisa bandingin dengan KPR biasa, bahwa bunganya mostly lebih menarik nih, lebih sedikit daripada ketika kamu ngambil KPR yang biasa. Nah, kalau kamu mau tertarik nih tentang KPR milenial, aku bisa buat video yang mereview KPR milenial dari setiap bank tersebut. Tapi kalau misalnya sekarang kayaknya durasinya nggak cukup, aku takut terlalu panjang. Dan aku berharap video ini bisa membantu teman-teman, khususnya buat kamu yang lagi berjuang untuk mencari rumah pertama atau properti pertama kalian. Buat kamu yang mau request dibahas tentang apa sekitaran rumah, bisa juga tulis di kolom komentar, dan juga bisa kalian bisa sharing pernah mengambil KPR milenial atau KPR rumah. Dan kalian juga bisa tulis kolom komentar, kira-kira worth it nggak sih beli rumah dengan KPR atau lebih murah kalau kita beli dengan cash. Oke guys, sekian dari aku. Terima kasih, aku Natasha Hes, dan see you in another episode of Tanya Tasya. Bye!